Ya, terus gimana dong? Ya gampang, dia bilang katanya. Lu lihat di peta ini, garis ini lebarnya berapa? Ya udah, kita sepakati 1 meter 50 kanan kiri, ini garis netral. Kan ini garis garis batas. Jadi no man's land 1 meter. No man's land. Ini menarik banget. Akhirnya di pengadilan, bener oke ya. Jadi semua yang ada di sana dibongkar lah. Pokoknya itu daerah 1 meter, cuman boleh tumbuh-tumbuhan aja yang tumbuh ya. Nggak boleh manusia di sana. Lo kalau beli TV di Belanda, gue inget, sorry gue potong. Lo boleh balikin setelah 2 minggu maksimum ya Ki ya? Iya bisa. Jadi semua barang yang lo beli, elektronik dan apa, lo pakai aja, lo main Nintendo kalau lo emang bajingan orangnya ya, mohon maaf. Udah balikin, terus beli lagi Xbox di tempat lain, balikin, boleh, balik 100% gitu. Kalau lo mau alasannya apa, Sang? Karena lo nggak cocok aja dengan barang itu, nggak usah penjelasan. Oh gitu. Nggak usah penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Oke, kita nyambung dari cerita minggu lalu nih. Minggu lalu kita udah obrolin Hanafi, gimana kisahnya sana, terus kepotong sampai cerita Rizky yang udah mulai kerja di Singapura. Jadi kita tanpa mengulur waktu lebih lama, yuk kita dengerin dulu cerita Rizky berikutnya. Silakan, Bang Rizky. Yuk, Assalamualaikum semuanya. Mohon. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung yang minggu kemarin itu sharing, kebetulan saya pernah bekerja dan sekolah di luar negeri. Ada beberapa poin yang mungkin bisa di-share. Kalau waktu kerja, yang kemarin kepotong waktu cerita yang minggu lalu itu, ada yang lucu itu adalah kesadaran yang berbeda sebagai arsitek, ini lucu nih. Waktu saya kerja di Indonesia, mulai kerja di Jakarta di firm kecil banget, hanya 8 orang. Itu kayak, dan si bosnya kebetulan didikan Jepang nih, rada-rada edan. Jadi kayak arsitektur atau mati slogannya kayak gitu. Jadi kerjanya edan, hampir 24/7. Kita mulai jam 9, selesai jam 2 pagi. Sabtu masuk, itu paling cepat sampai jam 7 malam. Hari Minggu mati. Tidur doang, soalnya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dan itu jalan kurang lebih 2,5 tahun. Jadi ngebentuk ke persepsi itu bahwa, oh ternyata untuk jadi seorang arsitek sukses tuh, saya harus begini. Saya harus benar-benar dedikasi. Waktu keluarga nggak ada, sedikit sekali, pacar sampai hilang, bisa gitu ya, ketemu teman juga jarang, karena saya arsitektur atau mati. Nah, udah lulus dari sana ngerasa, oh gue naik ring dunia nih, Asia Tenggara, nih ke Singapura gitu kan, gue harus lebih gila lagi gitu. Dapatlah alhamdulillah pengalaman di Singapura tuh 2008 akhir kerja di Singapura, terus dapat firmnya tuh firm Inggris sebetulnya, firm Inggris buka cabang di Singapura, yang bikin Clarky, kalau pada pernah ke Singapura tuh yang bikin payung-payungnya Clarky itu yang warna-warni itu kantornya kerja. Nah, terus kamu udah, wah siap kerja teh, wah siap nih bersaing di kancah Asia Tenggara, wah lebih gila lagi. Lucunya pas di kantor ini malah kebalikannya, kegilaan saya untuk kerja overtime itu malah dianggap tidak efisien dan bodoh. Ini orang bego banget katanya, kok ngerjain tugas gini ya, overtime gitu. Nah momennya tuh ada mungkin minggu kedua atau minggu ketiga gitu, ada deadline project memang waktu itu dalam 2 hari. Terus saya minta izin ke supervisor saya, namanya si Glenn, orang Inggris. Glenn, 6 sore gitu ya. Karena di sini begitu kalau mau lembur harus minta izin dan atas approval atasan gitu. Saya tuh masih mental Indonesia gagah kayak, gue mau lembur nih, kamikaze gue siap gitu kan. Minta izin, Glenn, saya mau lembur dengan gagahnya. Terus dia tuh malah mundur kayak balik. Ini pekerjaan dari kapan kamu kerjain? Ya dari tadi pagi, kan dikasihnya tadi pagi. Belum selesai, dia bilang begitu. Kaget, belum kan? Ini harusnya dalam 6 jam aja selesai, Rizky. Kayaknya ada masalah dari kamu. Wow, gue kaget gitu. Wah, iya ya, perasaan gue udah kerja juga udah lumayan cepat gitu ya. Wah, akhirnya malam itu tuh gue nggak diizinin. Nggak, ini salah kamu. Lebih baik kamu besok datang lebih pagi, mulai sejam lebih awal. Kamu pulang. Di situ rada ngelamun juga tuh, anjir kaget.
Terus dia ini setelah seminggu gitu mungkin dia tuh ngebaca pattern gue dulu, terus dia ngajak makan siang. Rizky siang ini makan sama saya, emang baik banget sih Glenn. Terus makan, dia cerita, terus dia ketawain, kamu jomblo? Ya saya jomblo. Dia ketawain, umuran segini di Singapura, kata ya. Ini nggak laku apa gimana? Sebenarnya biasa aja kali ya. Tapi dia tuh menyadarkan, Rizky, kamu jomblo emang nggak punya waktu cari cewek atau kamu tuh jelek banget sampai nggak lakunya sih? Jadi gitu. Dua-duanya. Di kota Singapura yang gede kayak gini, dia bilang yang segede gini, nggak ada cewek yang kamu suka gitu kan? Nggak bohong kan? Gitu. Terus dia nanya, kamu weekend ngapain? Saya weekend gini-gini. Terus saya lihat kamu kerja normal-normal aja, gitu. Pulang gini kok nggak ada. Terus dia yang paling monohoks, dia bilang, Rizky, ini saya nitip ya. Memang kita harus kerja keras menjadi seorang arsitek. Dunia ini nggak gampang. Tapi ingat, hidup kita tuh bukan sebagai arsitek doang. Kasarnya mah gini ya, gue sederhanain bahasanya gitu ya. Ini saya ceritain ya. Saya itu dari 8:30 pagi sampai jam 5, saya adalah arsitek, saya adalah supervisor kamu. Oke, terus, nah dari jam 6:30 malam sampai jam 6 pagi, saya adalah seorang suami dan seorang ayah. Anjir, di situ yang gue, wow, luas. Oke-nya. Karena dulu gue datang dengan mental mau menjadi jelema sukses, kudu fokus, pokoknya matikan semua sekitar gitu ya. Ya waktu keluarga nggak paham gitu ya. Terus pacar hilang, ini pokoknya yang penting berarsitektur. Dan gue ngerasa naik kancah Asia Tenggara harus lebih gelo. Tapi pas di tempat yang lebih gelo, gue ditabraknya kayak gitu. Lu di sini nggak cukup dengan work hard, katanya. Lu harus smart juga dong. Nggak semua masalah dibilang diselesaikan dalam hari itu kan. Lu harus tahu step by step-nya. Dan kita kerja sebagai tim. Gue bener-bener ada terbukanya. Iya juga ya. Terus gue akhirnya baca-baca buku. Ya arsitek lebih sukses di orang, tapi dia nikah bogaan. Gue mulai karena gue mikir, wah kalau gue mau sukses itu bener-bener harus sacrifice gitu. Dan itu beriring pas gue ke Belanda. Nah di Belanda ya kayak Hanafi bilang, orangnya lebih tertib lagi, lebih tepat waktu, lebih efisien. Di situ gue lebih dipus lagi untuk bisa bekerja lebih cepat, lebih efisien. Dan bukan berarti makin panjang kita bekerja itu selalu benar. Gitu. Nah itu ternyata pengalaman di luar yang gue waktu itu, yang pertama gue rasain ya. Dan pas nyambung ke Eropa, di Eropa ternyata efisiensi lebih diketatin lagi. Apalagi kalau ketemu sama orang Jerman gitu ya. Ternyata lebih sarap deh, kan kata Hanafi juga. Kita janji jam 9, kita datang 9 ya udah tunggu aja. nggak jadi ngobrol juga gitu. Ntar ya jam 9 ngobrolnya. Izin gue nambahin nih, mumpung lagi kontennya ngomongin tentang efektivitas. Gue ada quote yang menohok nih, kemarin gue baca. Bill Gates bilang gini, most people overestimate what they can do in 1 year and underestimate what they can do in 10 years. Jadi kita mungkin dapat kultur sistem kebut semalaman ya, tapi nggak pernah menyusun pelan-pelan gitu kan? Iya. Karena ya tadi mungkin sekalian kan sering ngobrol tadi juga sama Hanafi. Ya mungkin ini yang gue angkat kemarin juga, planning. Karena mungkin yang itu yang gue lihat di negara kita itu, kita mau nggak ada planning juga hidup di luar rumah, hidup aja gitu ya. Tapi di luar negeri kalau lu nggak ada planning, nggak punya rumah, mati gitu kan. Karena iklimnya begitu kerasnya gitu. Jadi mungkin spekulasi gue tuh kebiasaan planning ini belum mendarah daging. Mungkin. Sedangkan di luar itu ya tahu ini masalah harus segede ini. Dan itu udah dipraktekin dari kecil kali ya. Lu harus bikin plan. Karena masalah work smart ini gue lebih tertohok lagi ketika ketemu teman dari Jepang dan dari Amerika. Mungkin ini kemarin udah sempat diobrolin, tapi mungkin gue angkat lagi. Mereka misalnya dikasih waktu sama nih sama gue 2 jam nih waktu sekolah tuh. Pokoknya lu kerjain sampel ini, bikin model 3D-nya gitu, atau bikin maketnya. Oke. Gue begitu dapat tugas itu, tak di kepala paling 5 menit, langsung gue kerjain. Tak. Tapi ada momen gue tuh ditur gitu, atau return. Anjir, salah gitu. Tadi nggak dipikirin dulu nih gitu. Jadi ada revisi. Sedangkan si teman gue yang orang Jepang, orang Amerika, itu dia kalau ngerjain bareng sama gue, dia tuh bisa planning mundur dulu setengah jam. Balik dulu ke laptop, kotak-katik dulu, ke ruang maket, lihat model, kadang ngukur-ngukur dulu gitu. Tapi begitu dia start, nggak pernah mundur.
Karena step by stepnya mungkin dia siapin di setengah jam itu ya, dari sini ke sini, dari dia petain. Nah akhirnya dengan mereka sekali proses, ya ujungnya gue selalu kalah di masalah kerapihan. Karena gue ada bongkar, ulang, amplas ulang. Jadi gue nggak pernah serapih itu, terus tekanannya jadi beda karena gue paksa gitu kan. Nah gue jadi selalu kalah masalah kualitas. Yang di situ gue sampai sekarang masih selalu belajar bikin planning yang bagus, step by stepnya. Improvisasi itu diminimalisir gitu. Improvisasi itu memang kalau itu tidak terprediksi. Yang dulunya gue apa-apa improv langsung cek action. Ya kecepatan ini juga diimbangi dengan kemampuan lebih bisa melihat the whole picture-nya dulu gitu. Jadi mendingan gue hold back sedikit walaupun kelihatan startnya lama, tapi gue nggak pernah mundur. Itu kayaknya lebih baik. Dan sudah seperti itu kayak sekarang? Belum 100%. Karena begitu ketemu konteks baru, realita baru tetap ada gagapnya. Excitednya jadi bikin buru-buru ya. Wah ini seru nih, kerjain langsung gitu. Nah itu yang kadang harus dilatih juga sih dalam artian kesenangan dengan logis itu wah rada sulit ya. Kalau lagi logis euforia kan wah yang terus gitu. Padahal ya. Kalau gue rasa sih si Avi tuh yang banyak banget ketemu dengan skema kayak gitu ya Vi ya. Planning is everything ya sebelum lo mulai apa gitu. Itu kena banget sih. Jadi emang yang lu bilang Gi ya. Satu hal yang dari yang berapa lama gue ngerjain barang-barang juga emang Indonesia tuh kurangnya satu sebenarnya. Pinter sama pinternya kalau gue rasa. Tapi apapun itu alasannya, ujung-ujungnya kerapihan sih. Jadi lu bisa lihat ya kayak yang detail kayak alasan gitu loh. Terus ujung-ujung yang 90 derajat, nah itu, nah itu emang kurangnya kita tuh itu yang PR-nya Bang. ada yang udah mendarah daging itu kayak kalem lah, kayak bisa diakalan. Gitu. Jadi memang mentalnya tuh kewe diakalan, cuman gitu. Gue juga sempet ada yang menarik nih sebetulnya. Ini dari sisi engineering memang ngelihatnya bagus seperti itunya. Dan saya juga kalau pengen punya rumah kayak gitunya, wah rapi gitu kan, sampai ini banyak itu sisi-sisi rumah saya juga yang tuh naon sih Bang bisa rapih gitu kan. Tapi ya mungkin ada plusnya juga bangsa Indonesia tuh orangnya agile ya. Jadi saya juga tipe orang yang tadinya bukan masalah revisi apa, kerjain dulu, keren gitu. Kalau mentok, gue cari jalan lain. Nah itu memang salah satu traits yang harus ada di entrepreneurnya. Betul. Keberaniannya lebih nih. Kalau kelamaan gitu planning, udah lewat. Sebetulnya lewat, itu gitu. Momennya tuh udah lewat gitu. Iya, itu tuh yang disampaikan sama Richard Branson yang Virgin itu kan, just do it lah gitu. Overplan lo nggak jadi gitu kan. Itu juga. Jadi di antara itu sih. Makanya yang menarik tuh kan. Nah ini ada yang lucu. Waktu akhirnya gue sempat ngobrol juga dengan orang HR di Singapura dulu. Itu berarti usia 26-27 lah ya waktu itu. Dia ngomong, Rizky, lo posisi sekarang architecture designer kan? Iya desain. Tahu nggak kenapa gue taruh siapa namanya gue lupa Silim atau siapa itu Silim di posisi lo tapi dia di bagian technician. Ya, pasti dia lebih jago itulah dibanding gue pikir gitu kan. Bukan katanya. Karena dia itu dari Filipina. Nah, gue mikir apa hubungannya gitu. Terus lo tahu nggak kenapa si Kai gue taruhnya di project management? Nggak tahu. Ya karena dia Singaporean. Udah kayak naon sih kita tengah gitu. Dia bilang kalau lo mau cari orang kreatif, desainer apalagi arsitek, gue pasti pilih orang Thailand sama orang Indonesia. Karena lu tuh hukumnya nggak jelas, lu tuh free banget. Dan lu tuh kaya dengan culture. Lu tuh kaya dengan culture. Land of the free. Kegilaan lu tuh nggak bisa dibatasi gitu ya. Pikiran lu tuh liar. Nah kalau project management butuh kepastian, keteraturan, harus street. Ya. Nah Korea nih bro. Tapi jangan harap kreativitas. Nah kalau Filipina, lu lihat mereka tuh course-nya pasti teknik banget. Mereka tuh didesain untuk jadi spesialis teknis. Gitu. Makanya lu lihat dia banyak bekerjanya di bagian-bagian detailing kan. Dan memang detailnya halus sih, memang halus.
Nah, gue ngeliat gitu. Oh, Pokoknya jangan taruh orang Arab di procurement aja. Spend like Arabs is like. bahaya ya. Ya anyway Ki, silakan Ki, lanjut Ki. Lanjut. Itu yang menarik dari pengalaman waktu jadi Singapura. Mungkin yang menarik lagi tuh, wow, di Singapura apa di Eropa tuh gue ada suatu twisting itu gue merasakan jadi minoritas. Karena gue orang Sunda, Muslim, tinggal di Bandung, paling Bandung, Jakarta masih Jawa gitu. Paling jauh saya ke Batam juga masih banyak orang Sundanya gitu. Jadi ya tidak pernah merasakan menjadi minoritas. Jadi kemana-mana nyaman aja, berasa ini emang rumah gue, santai gitu ya. Mau pakai bahasa Sunda apa juga orang tetap menerima gitu. Nah pas di Singapura, wah ini lingkungan yang beda, kerasa jadi minoritas yang tidak diprioritaskan, dan kedua terkadang merasakan pelecehan. Ngapain lo? Waktu di Indonesia kan lulusan mana? Unpar, Unpar, bagus. Gue pernah dilecehin sama tukang jual kacamata. Suatu hari kacamata gue patah lah gitu, terus gue weekend mau beliin kacamata atau enggak nyari frame, gue lupa lah. Pokoknya gue ke Chinatown, gue dikasih tahu di situ toko kacamata bagus katanya dan murah. Terus gue kesana. Pas kesana ngobrol-ngobrol, mungkin kacamata yang waktu itu harganya teh memang rada lumayan lah, katakanlah gitu ya. Bukan yang murah-murah amat gitu. Terus dia ngeliat gue gitu. Kayaknya mungkin ragu nih orang bener bisa bayar nggak sih? Mungkin ngeliat muka gue kayak gitu ya. Terus dia tanya, are you Singaporean? No, I'm Indonesian. You're traveling here? No, I'm working here. Sure? Iya, gue bilang kayak gitu. Oh, so you must be studied in Singapore before ya? Enggak, gue langsung lamar dari Indonesia. Hah? Kamu diterima kerja di sini? Kayak gitu sih. Ya, saya bilang kayak gitu. Oh, terus dia sampai usir katanya, lu izin visanya apa? Gaji lu berapa? Buset, gue bilang. Jangan gitu. Oh, oke. Baru dia mau ngurus gua gitu. Akhir, oke. Mungkin dia kayak gitu. Iya. Wow, gue bilang kayak gitu. Terus itu satu. Terus kedua kayak dilihat ada sebelah mata lah. Mungkin kalau nggak Indonesia juga Melayu di sana kan memang bukan prioritas ya. Suka terkadang rada-rada dianggap lebih apa gitu. Karena suka ngerasain kayak gitu. Terus yang kedua ini dulu ibadah gampang gitu kan, mana-mana suka-suka aja gitu kan. Sekarang mau ibadah aja harus wudunya di sini. Terus kaki sholatnya lempang hula 15 menit gitu. Ada bosnya jangan lama-lama ya sholatnya ya gitu. Itu merasakan iya ya ternyata ada merasakan kalau jadi minoritas tuh kayak gini ya gitu ya. Nah di situ ya akhirnya gue ada awareness gitu ya. Dulu selama ini gue jadi muslim tetap oriented gitu ya. Jadi di sini gue harus usahakan, dan malah keyakinan tuh makin dihajar kan, masih mau nggak lo kayak gitu. Dan yang lebih ngeri pas gue di Belanda dan di Hong Kong. Gue nggak ngerti deh, padahal Hong Kong juga populasi muslimnya gede ya, karena banyak orang Pakistan, Afghanistan. Dan banyak banget TKI di sana. Dan masjidnya gede-gede. Di daerah sentralnya itu gede loh masjidnya itu. Tapi benar-benar. Belum diakui sebagai hari libur gitu kan. Terus hari-hari besar Islam juga tidak terlalu diprioritaskan gitu. Dan yang lucunya kita katakanlah gua gitu kayak Hanafi yang tahu dulu kita ngomong, kita hidup di dunia di luar mayoritas Islam itu ketika Islam udah jelek namanya gara-gara Taliban dan segala macam gitu kan. Jadi sering banget jadi banyak pertanyaan-pertanyaan sinis. Itu gini, yang akhirnya gue merasa, gue dituntut menjadi representatif Muslim nih gitu. Kalau gue Muslim yang ngaco, makin gue di eyel-eyelin gitu ya. Makin gue di, nah gue kan dulu jadi santai-santai aja lah gitu. Ini ya jalan aja emang kayak begini. Pas di luar apalagi pas gue ke Pakistan kan, Palestina. Hampir mati kali gue di Yerusalem ketemu orang-orang Israel.
Indonesia, Palestinian brother, wah jadi geret ya, jadi kesampingin. Untung temen gue Amerika, dia datang bawa paspor American gitu, he's with me, he's my friend, blah blah blah. Pas paspor Amerika, oh American brother, it's okay, sorry, we are misunderstood lah, waduh, digeretnya, wah semua digerayangin. Oh iya Ki? Jangankan. Iya. Pas gue masuk embassy Israel aja, buat gue apply visa, itu gue hampir setengah telanjang, bos. Sampai CD gue tuh dikontrol ini. Baju gue semua terus dibikin rewel lah gitu. Teman gue yang orang Cina lewat 2 kali udah nggak bunyi lagi. Gue sampai 7 kali, tet. Kos kaki dibuka, celana dipelorotin, baju udah setengah dada dibuka gini. Tahu gitu sebelum ke embassy mandi bersih-bersih ya Ki, malu juga kan kalau sempet. Pas kedua kalinya, ini di YouTube bodo amat lah ya. Pas kedua kalinya gue ngambil visa, digituin lagi kan, gue udah siap nih, mati. Pakai itu kos kaki sepedahan yang udah sebulan gak gue cuci. Jadi pas dibuka sepatu gue, dia pegang kos kaki gue, makan nih kos kaki gue. Minimal gue. Itu nyebelin. Teman Cina gue tuh cuma, pertama gini, gue duduk bertiga tuh sama orang Cina. Terus si itunya ngomong, are you all Asian? Iyalah, muka gue kayak gini tuh. Oke, terus and you all from China? Gitu. Bilang, I'm from Indonesia. Oh iya, you go first. Itu teman gue 15 menit, gue setengah jam lebih diperiksa ruang scanning doang. Dan teman gue belok ke kanan, ruangannya gue ke bawah, ke basement aja. Diapain lagi? Mau dibawa kemana gitu? Digan juga, ini dibawa kemana? Ya itu akhirnya gue setengah naked, telanjang. Semua digerayangin sampai belakang-belakang. Wah, parah lah gue. Oke, ini orang intinya bikin gue malas kesana. Intinya gitu. Iya, betul. Dia nggak suka, dibikin gue rewel, dibikin gue nggak enak. Dan di bandara juga sama, gue ketahan lama sampai temen gue yang Amerika marah-marah. Emang kalau gue baca emang ada skornya kalau di Israel tuh khusus. Lu dapat skor gitu, jadi begitu nama lu Muhammad 7 tuh langsung. Nah 7 tuh udah paling rendah nanti. Kalau orang Amerika tuh 1 gitu misal. Terus semenjak itu tiap kita mau masuk Israel, temen gue yang Amerika sama Belanda selalu di depan. Woi, Muslim brother gitu kan. Senang aman, gue di belakang. Kalau kita masuk ke Palestina, gue paling depan. Woi, Muslim brother. Padahal di belakang orang. Trik banget. Ya itu lucu, maksud gue ngalamin, oh iya ya, selama ini waktu di Indonesia, gue mendapatkan sebagai mayoritas gitu ya, gue enak-enak aja gitu, semuanya take it for granted. Ya, gue mau sholat, tinggal sholat, gue ngerasa waktu gini-gini santai. Begitu di luar, ternyata itu menjadi suatu yang harus diperjuangkan, dan bisa bermasalah kadang gara-gara itu. Gitu. Ya itu pelajaran juga, ternyata kita nggak sendirian, dan tidak semua berpikiran sama. Itu sih pelajaran yang lumayan juga waktu berantau. Terus lo ceritain ini dong Ki, itu kan berarti lo sebelum ke Belanda ya, masih kerja keliling ya? Itu waktu ke Palestina ya tugas sekolahan. Oh udah sekolah ya. Perjuangan lo sampai ke Belanda gimana Ki? Kalau sampai ke Belanda sebenarnya sedikit kecelakaan dan keberuntungan. Sebenarnya gue rencana ke Belanda. Ini udah kayak cerita-cerita AB nih, pakai keberuntungan gini. Oh, nggak sekeren AB lah ceritanya. Tapi mungkin agak ditunjukkan aja gitu. Gue waktu itu berangkat, itu rencananya 2012. Karena gue nggak punya duit, gue harus nabung dulu. Makanya waktu itu kalau mempercepat tabungan buat sekolah, gue harus ke Singapura nih gitu. Karena secara income-nya bisa lebih besar. Nah sayangnya baru 10 bulan apa 11 bulan gue kerja itu krisis 2008 itu di Amerika kan. Jebret, Singapura langsung $200 juga. Gila-gilaan lah, pertama kali gue di usia 26 atau 27 gitu ya, pengalaman kerja langsung merasa off. Nah itu juga suatu pembelajaran ketika lu jadi minoritas, lu tuh ya udah gitu. Kalau ada sesuatu ya udah bye gitu kan. Langsung hilang. Betul. Nah itu akhirnya saat itu gue tidak punya kesempatan lagi, terus pulang ke Indonesia, terus itu akhirnya malah sebenarnya mempercepat gue sekolah, karena si Babe waktu itu ngeliat, dia nanyain yang paling keras ke gue itu, kenapa lu dipecat yang lain enggak?
nggak tahu Pak, gimana gue jawabnya gitu kan. Karena kan nggak semua teman gue yang satu kuliah, satu background, semuanya kena pecat ya. Ada juga yang continue di sana. Nah di situ yang akhirnya bokap gue menegaskan, ya udah kamu harus segera mengupgrade gitu kompetensi kamu, karena mungkin Unpar saat ini untuk dunia Asia Tenggara dan internasional tuh belum dilihat lah, kayak gue dilecehin di Singapura gitu kan. Nah disitulah akhirnya gue dimodalin sama bokap gitu sedikit, terus ya kan gue alhamdulillah diterima kuliahnya setahun kemudian, terus gue berangkat deh tahun 2010 ya, 2010 berangkat. Kenapa kalau menurut lo kenapa lo harus upgrade ke S2? Kenapa lo nggak coba cari pasar Indonesia dan menjadi arsitek di Jakarta misalnya? Ya, nah waktu itu tuh gue sebenarnya masih ada pencarian, karena gue merasa waktu itu S1 itu masih blank lah ya, masih general banget gitu. Terus kalau gue bikin usaha sendiri, satu kompetensinya gue merasa kurang dan modal juga nggak ada. Nah terus gue waktu itu ngerasa ya gue harus ikut orang, ya kan? Ikut sama orang itu, waktu itu gue melihat secara hitungan finansial lah, kalau di Indonesia berat banget gitu, berat banget. Betul. Dan gue ngerasa waktu itu sekolahnya juga, kalau ini kayaknya kalau di Indonesia belum nemu nih yang platformnya kayak yang di Belanda, karena gue pengen itu dari 2004 kan. Dan di sisi lain juga di dunia arsitektur, role model arsitektur itu dalam dan luar negeri biasanya sekolah keluar ya, untuk lebih meningkatkan kualitas lah gitu kan. Gua kan dulu waktu cerita yang kita ngobrol pertama itu memang pertamanya gara-gara gue di Unpar ada satu yang balik dari London, dia nyeritain kondisi dan gue sangat-sangat wow gitu, tertarik banget dan kayaknya lebih cocok nih di gua kayak gini gitu. Terus ketemu ngebaca bukunya Rem Koolhaas itu, ternyata ini, ya itu kalau gue mau itu gue harus ke Belanda loh. Udah tutup mata, nggak lihat yang lain lagi, cuman mikir gimana caranya sono. Plus dengan ada dorongan, ternyata benar kalau gue modal kompetensinya gini doang tuh gue tersisih di kancah internasional. Jadi itu memperkuat lagi gue untuk segera berangkat gitu. Jadi kesimpulannya memang kalau arsitek yang bagus-bagus atau terkenal di Indonesia pun harus punya overseas education ya? Sebenarnya nggak harus ya. Kebanyakan secara statistik. Karena banyak juga yang gue lihat, banyak yang bisa otodidak belajar sendiri. Jadi mereka itu banyak sekarang dengan platform-platform digital gitu ya. Kalau mereka memang, nah gue tuh jadi akhirnya merasa, gue tuh sekolah karena gue nggak bisa belajar sendiri gitu. Ya. Kebalikan banget ya sama dunia programming ya. Dunia programming itu nggak ada degree sama sekali ya. Betul-betul jam terbang aja sama keuletan masing-masing manusianya ya. Ya portfolio biasanya main. Ya. Jadi track recordnya, jadi betul-betul waktu yang dihabiskan dia untuk coding itulah yang membuat dia menjadi seseorang programmer yang handal gitu. Ya karena kalau di sekolahan kan dia cuma dikasih tahu, bukan cuman sih, tapi basic-basicnya ya, kayak matematika, kemudian algoritma yang kayak gitu-gitu. Tapi tapi itu ya kalau gue boleh nambahin dikit, emang itu yang dulu ya, waktu awal-awal gue program itu, gue dari bisa program itu sejak SMP. Tapi gue nggak pernah ngerti apa hubungannya yang gue tulis di coding gitu sama game yang gue mainin gitu. Ngerti nggak? Dan itu baru gue ngerti hubungannya itu pas gue kerja gitu. Oh, ini tuh. Ya gitulah, jadi jauhnya tuh jauh banget gitu. Iya. Kalau waktu kuliah dulu kan kita kan dapat programming ya, SMA juga sempat programming. Programming itu sebatas mengotomasi kerjaan manusia hitung-hitungan gitu ya. Ya. Terus udah gitu gue frustasi sih, dan sampai sekarang gue juga programming kacau lah, dalam artian itu tuh hal yang berbeda banget. Itu tuh lebih kayak harus pintar nge-google, harus pintar ngubung-ngubungin. Itu sebetulnya skill ya relevan di programming. Dan anak-anak itu bukan hanya diajarin pintar ngebikin algoritma gitu, tapi harus pintar nyari gitu ya, harus pintar nyari nyari hubungan lah, kayak harus pintar nyari barang lah. Dikasih gelodok nih, lo bikin sesuatu, nah gitu.
Gue ada pertanyaan. Kemarin gue juga baru pas lo cerita gitu bahwa arsitek itu di bayangan gue kemarin hanyalah ya, mohon maaf, orang yang merancang pembangunan gedung gitu. Ternyata itu tuh jauh lebih luas bahwa arsitektur itu membangun lingkungan hidup juga gitu ya. Iya, ya benar sih. Dari semenjak awal gue masuk arsitektur tuh dulu kan mikirnya ya bikin bangunan gitu ya, bikin rumah, bikin apa gitu. Tapi sebenarnya kan kita itu membungkus kehidupan. Yang sering jadi bahasa populer keilmuannya itu lingkungan binaan. Katakanlah lingkungan alam kan sudah ada begitu adanya gitu. Kalau kita ke hutan kemana gitu. Nah, kalau kayak komplek, rumah itu kan lingkungan binaan. Lingkungan keseharian kita yang didesain untuk bisa menunjang kebutuhan kita, memberikan rasa aman, memenuhi kebutuhan dan keinginan kita lah intinya gitu secara luasnya. Nah, arsitektur itu lebih ke sana dari mulai skala individu, berkeluarga, komunitas, kota, negara kayak gitu kan. Nah, semuanya tuh scale up sesuai kebutuhan dan visi dari penggunanya gitu. Jadi ketika lo diajakin ke Palestina, ke Turki, ke Argentina, itu tuh nggak ada studi yang suruh lo bikin gedung ya? Nggak ada kan? Sebenarnya ada. Ujung-ujungnya kita, ini menariknya juga sekolah gue waktu itu. Jadi kami itu di-push tetap sebagai seorang arsitek dengan keilmuannya membaca ruang arsitek. Karena contohnya gini, ruang itu kan definisinya banyak. Bisa diinterpretasikan oleh seorang penulis, finance, atau apapun. Setiap keilmuan gitu mendefinisikan ruang itu apa. Arsitektur juga mendefinisikan ruang itu apa. Nah, yang di sekolah gue itu yang menarik, dan ini yang selalu pengen gue bawa itu adalah kita berkontribusi kehidupan sebagai arsitek. Gitu. Karena setiap orang tuh punya perannya masing-masing dalam berkontribusi gitu kan. Saya mau menyelesaikan, misalnya waktu di Palestina nih contoh, ini yang paling ekstrim sih menurut gue dan mungkin belum tentu berulang 2 kali dalam umur hidup gue gitu. Yeah. Di Palestina itu konflik udah jelas lah antara 2 komunitas, 2 states system segala macam. Orang hukum udah pasti masuk ke situ kan. Menurut hukum internasional batas negara tuh gini gitu. Terus ada orang militer melihat ruang Palestina. Nah, sebenarnya kita tuh dituntut. Nah, arsitek kontribusinya apa nih terkait pertikaian ini? Nah, disitulah gue melihat, oh ternyata kita tuh bisa membantu menyelesaikan masalah pertikaian ini dengan keahlian arsitektur kita. Jadi waktu itu kita ngelihat, misalnya kayak ada yang lucu nih. Tapi gue agak panjang, gue coba singkatin. Selalu ada konflik mana wilayah Israel, mana wilayah Palestina. Selalu begitu kan. Dan acuan 2 negara ini selalu bilang pada peta Nakba tahun 1967 atau 66, gue lupa lah pokoknya itu ya. Dan diupdate waktu zaman Yasser Arafat di tahun 90 sekian, gue lupa gitu ya. Peta itu dibuat dalam skala 1.000 atau 1.500, gue lupa lah. Dan peta itu digambar gitu. Ini batas region A, region B, region C, kan ada kategori gitu ya. Nah dulu tuh pada pelaksanaan di lapangannya, di properti-properti yang beririsan dengan batas Palestina Israel itu selalu ribut terus gitu. Ini punya Israel, ini punya Palestina. Sampai ada rumah dibongkar lagi karena dianggap melanggar, dan itu tuh di pengadilannya ribut terus. Sampai si tutor gue yang di Palestina itu datang, nih gue bantuin ya katanya, untuk menyelesaikan permasalahan lo katanya. Arsitek ngapain katanya? Gini, kita pakai common sense yang sama ya, dia bilang. Kita percaya bahwa batas hukum itu acuannya peta ini, ya setuju, oke. Garis-garis yang digambar ini adalah batas-batas yang representatif dari realitanya kan katanya. Ya, peta ini adalah representatif proyeksi 2 dimensi dari realita lahan gitu kan. Yeah. Oke, kalau gitu apapun yang digambar di sini, baik skala, baik posisi, itu adalah representatif dari nyatanya, betul? Betul. Oke, gini aja. Nah sekarang kan bingung nih, ini rumah ini sama rumah ini wilayahnya Palestina apa Israel gitu kan? Ya, terus gimana dong? Ya gampang, dia bilang katanya. Lu lihat di peta ini, garis ini lebarnya berapa? 2 mili. 2 mili dalam skala misalnya 1.500 berapa? 1 meter. Ya udah, kita sepakati 1 meter 50 kanan kiri ini garis netral. Kan ini garis batas. Jadi no man's land 1 meter. No man's land. Afi mantul. Iya. No man's land. Ini no man's land, dia bilang. Nah, jadi sehingga ini menjadi standar baru, Bos. Ini menarik banget. Akhirnya di pengadilan bener oke ya.
Jadi semua yang ada di sana dibongkar lah. Pokoknya itu daerah 1 Bongkar. meter, cuman boleh tumbuh-tumbuhan aja yang tumbuh ya, nggak boleh manusia di sana. Pokoknya mau binatang mau apa berinteraksi di situ, tumbuhan boleh, tapi Siap, properti siap. manusia. Dan ini sebenarnya langsung dia bilang ini semudah waktu kita lihat Berlin Barat, Berlin Timur dia bilang. Nah, Berlin Barat, Berlin Timur itu kan ada area sekitar 10 meter kan, Han? Ya, Itu ya, daerah ya, yang tidak benar-benar. boleh. Jadi si batas negara itu, negara Barat Timur itu dibatasi oleh lebar 10 meter area yang tidak boleh dibangun apa-apa kan. Oke, tadi udah ngebahas No Man's Land dan kayaknya kalau untuk masalah arsitektur boleh langsung nanya ke Rizky karena menurut saya Rizky salah satu teman saya yang paling arsitek, orangnya baik. Silakan Japri. Ki, balik lagi ke tentang Belanda-Belandaan. Apa yang paling lo rindu dari Belanda? Belanda, aduh agak bingung juga ya, rindu antara rindu nggak rindu, tapi untuk keseharian mungkin rindu. Belanda tuh tenang sih, Eropa itu karena mungkin sistem negaranya udah, sistem sosialnya kalihannya, sistem keamanan sosialnya itu sudah aman. Jadi menurut gue yang beda sama Asia yang gue alapin itu mereka lebih slow dan lebih kontemplatif. Gue waktu di Belanda itu merasa lebih produktif dalam artian dalam setiap hari banyak banget yang bisa gue lakukan dan ada balance antara hidup dan karir gitu ya dan dengan pengembangan diri dan mengimbangi dengan kehidupan pribadi gitu. Dan juga level konsumerismenya tuh jauh rendah menurut gue dibanding Asia gitu. Di Eropa tuh ya memang kayak central of trend kayak Paris atau apa, tapi mereka lebih I don't really care. Iya, gitu betul. kan. Ya gue pakai gini aja gitu. Dia dilabelin sama teman-teman Eropa ya sebagai orang-orang yang tidak tahu berfashion ya. Tapi mereka don't care gitu kan. Saving di dunia paling tinggi, maksudnya tabungan paling gede itu dari Belanda, negara itu. Iya, jadi Belanda itu sangat-sangat pinter saving. Jadi sangat rendah suku bunganya ya kalau ngomongin bunga karena mereka benar-benar orang nggak konsumtif. Lo utang €1 nggak akan lupa. Kalau lagi ketemu lo utang €1 dan ini tagih gitu. Kalau di Indonesia mungkin ya elah 20.000 gitu lo masih udah 6 bulan lo masih inget-inget gitu kan. Tapi mereka enggak gitu. Sama ini Han yang kalau ulang tahun go Dutch itu loh. Oh ulang iya. tahun tuh bayar sendiri. Ulang tahun gue ngajakin nih Man, Afi ulang tahun di rumah gue ya udah patungan bayar. Kita kan makan sama-sama. Go Dutch. Apalagi ya yang berbeda saya nyelip-nyelipin nonton kita ada breaknya. Jadi lagi serunya ngir dulu mereka di luar makan tapi yang masuk gua kaget lagi. itu yang ini bahwa sangat disadari ketika lu ya. Tapi banyak komunalnya gitu. Kalau lu nggak bisa sendiri, ya lu rame-rame gitu. Dulu gue inget banget, tapi ini mah subjektif gue gitu ya. Waktu gue pertama datang ke Belanda, gue baru tahu nama bioskopnya teh namanya teh Pathé. Nah Pathé itu Pathé ini adalah franchise bioskop dari Prancis sebetulnya. Nah dia tuh bisa bikin membership. Lu bisa nonton sampai nonggeng setiap bulan, mau berapa kali film sampai 5 kali satu film juga bisa dengan bayaran sekitar €20 gitu membershipnya, gue lupa lah. Kalau di rupiah berapa? €20 berarti 300.000. Berarti kan mau diurang teh berapa kali nonton lahnya. Ini bisa segelo-gelonya lu nonton gitu. Fasilitasnya juga enak gitu. Dan di situ yang gue kaget, VCD bajakan nggak ada bos. Hampir nggak ada lah. Gue nggak nemu lah DVD bajakan. Di sini yang gue kaget, gila ya. Beda banget sama di negara kita gitu wah. Gitu kan. Ketika lu nggak bisa sendiri, tetap disediain gitu jasa murahnya dengan VCD bajakan, DVD murahan, LCD murah, ya lu tetap nontonnya sendiri di rumah gitu. Tapi di luar waktu itu gue di Belanda, kalau lu nggak sanggup beli DVD asli, nggak sanggup beli film asli, lu nonton. Nih, lu nonton di bioskop gitu rame-rame, jadinya murah. Gitu. Ini ini sampai dikasih subsidi kan gelo gitu. Terus 1.000 lu nonton musik juga bisa. Betul. Komunalitasnya tuh padahal kita juga sangat komunal gitu ya. Itu yang iya dan juga ini gitu ya. Sama kayak ini.
Kalau lo di 3% awal level kalau di kita sampai progresif ke 52%. Gila 50. Lo kebayang kan gaji lo tuh 52% diambil untuk negara gitu kan. Tapi dari sisi lain itu tuh menunjukkan gotong royong itu betul-betul dilaksanain. Lo makin bergaji gede, lo tuh setengah dari itu dikasih. Tapi memang clear buat lo, misalnya lo punya anak, lo langsung bisa minta jatah gua berapa, gua punya kebutuhan ini. Jadi memang insentif itu jelas gitu ke kitanya dan gampang mengaksesnya. Nah, di sisi lain juga kalau sampai ada petugas pajak kayak Pak Gayus muncul, itu keselnya minta ampun mereka gitu kan, dalam artian karena kita udah patungan nih rame-rame hidup kita, makanya Belanda ini dan Eropa mungkin beberapa Belanda, mereka tuh benar-benar negara kapitalis ya, kapitalis dalam artian Shell atau ING, banyak banget perusahaan-perusahaan yang menggurita di dunia, tapi keluar seolah-olah kapitalis, tapi ke dalam itu super sosialis. Lo nggak ngelihat bedanya orang yang bergaji sangat tinggi dengan bergaji sangat rendah. Karena gaya hidupnya itu sama-sama naik sepeda, sama-sama bawa sandwich, bikin di rumah, makan bareng, dan obrolan tentang harta, materialistis, kekayaan itu bukan topik yang dibicarakan gitu. Beda memang kalau lo ke Paris gitu kan, kota fashion, atau ke Milan gitu, baru kelihatan gitu Ferrari berserakan gitu. Di Belanda tuh betul-betul gue juga bingung kenapa mereka bisa punya kultur yang nikmatin hidup, berhemat, ya udah terus meninggal selesai gitu, sangat-sangat tidak materialistis. Gua tahu si Avi, boleh cerita nggak Vi? Lo kan suka juga mempelajari kultur Jerman ya Vi, yang lo cerita bahwa orang-orang Jerman itu sampai mereka punya paham nihilis gitu. Iya, ya apa ya? Mungkin ini salah satunya yang paling utama, mereka banyak orang Jerman yang sampai mati juga nggak punya rumah. Ya karena mereka, yang gue tahu ya, mohon maaf kalau salah gitu ya, ngapain gitu ya beli rumah gitu, KPR segala macem, ya nyewa aja ntar juga mati gitu. Terus kayak di Jerman itu kan salah satunya lagi, mereka nggak bargeld apa namanya, uang cash gitu main, karena ya itu gitu, nggak kredit yang kayak gitu ya, nggak lah, mungkin akibat ini ya perang dan segala macam kultur ke shape dari situ juga. Islamis banget sebetulnya ya. Hah? Tapi ini yang lucunya ya, yang gua lucunya ya ada pengalaman di Eropa dan di Asia, dan gue di Asianya nggak nanggung gitu, kayak Hong Kong yang benar-benar hektik banget gitu. Gue di situ ada agak dilema sih. Waktu gue muda gitu ya, katakanlah di bawah 30 gitu, di Eropa kayak nyaman sih gitu ya. Tapi kayaknya terlalu slow deh. Betul. Gitu juga gitu. Lo kalau beli TV di Belanda, gue inget, sorry gue potong, lo boleh balikin setelah 2 minggu maksimum ya Ki ya? Iya bisa. Jadi semua barang yang lo beli, elektronik dan apa, lo pakai aja, lo main Nintendo kalau lo emang bajingan orangnya ya, mohon maaf. Mungkin lagi mereka alasannya apa? Kalau lo mau memanfaatkan, karena lo nggak cocok aja dengan barang itu, nggak usah penjelasan, nggak cocok. Nggak usah penjelasan. Yang mudanya beli baju di Jawa, yang sesuai pesta lu, terus kena bir, kena wine, bajunya kotor, udah lu harus beli tuh, nggak bisa balikin. Nah iya, kalau lo masih balikin dan pas beli apa-apa ya, nggak ada pertanyaan, tidak ada pertanyaan. Jadi gua ngerasa memang tadi itu dilema banget loh. Waktu di Anda kayak ini benar. 24/7 nggak ada tutupnya gitu. Tapi wah, vibrant banget nih gitu. Tapi satu sisi anjir hektik banget ya. Itu gue sampai sekarang masih bingung loh. Jadi gue tuh di mana gitu kan? Gue mati. Iya benar. Mau kemana gitu? Nggak tahu juga. Apa Belanda itu kalau misalnya buat orang yang pengen menikmati hidup, Eropa lah pada umumnya itu enak banget sih. Enak sih. Dan tapi kan mereka sampai ke titik menjadi negara super kaya di Eropa itu kan perjuangan ya mereka. Nah, kalau kita kan negara-negara berkembang kayak Indonesia atau kayak negara berkembang lah. Kalau Malaysia kan udah hampir jadi. Kan berjuang harus kayak Jepang zaman dulu. Sekarang kan Jepang kan juga udah jauh etosnya dibanding Korsel. Tapi begitu udah sampai ke situ, pas mereka berhenti, mereka menikmati hidup. Ya kalau gue ngeliatnya gitu, jadi kayak wah mereka memang udah menikmati hidup aja. Jadi
Tinggal permainan kapitalnya mereka sedot tuh, uang mereka invest di mana masuk lagi ke negara mereka, Tapi- invest mana masuk ke mereka gitu. Walaupun jadi di Switzerland, indah, Iya. damai gitu ya. Pabrik-pabrik dikeluarin Betul, semua dari Eropa betul. masukin ke Asia gitu ya. Jadinya kan sehat banget tuh Eropa Iya. itu, nikmat lah buat hidup. Akhirnya udah tuanya Betul. panjang. Banyak usia Jadi tua beban panjang, kan negara tapi beban. tuanya jadi di atas tinggi dan ke bawah produktifnya makin ini gitu kan. Makanya pajak yang kita bayarkan di sana sampai dengan 52% itulah untuk mensupport negara itu. Ya, makanya lo hutang itu mungkin filosofinya lo hutang ke gua, ya lo bayar karena itu udah ada posnya uang gua. Ini uang gua bersenang-senang, ini uang gua untuk cuci, ini uang gua untuk setrika. Kalau di Indonesia kan enggak kan? Lo senang-senang aja. Nanti tiba-tiba lo ada rezeki, ada yang kayak gitu. Nggak bisa bener-bener ini karena hal tidak terduga itu lebih banyak gitu. Terus untuk dunia usaha itu mereka betul-betul mungkin punya maju gitu. Free, bikin perusahaan itu free. Gue punya temen yang cuman bertiga, tapi mereka adalah perusahaan desain muatan untuk satelit. Jadi mereka desain di mana paket-paket ini ketika dilepas keluar angkasa itu efektif gitu nyebarnya, ngebukanya. Emang gitu doang gitu, tapi kayak keren banget gitu. Jadi banyak perusahaan-perusahaan kecil yang unik gitu. Ya, selanjutnya. Nah, cuman yang gua ada kesadaran lain itu emang benar tadi. Mungkin yang gua highlight itu kekuatan agama. Gua nggak bicara agama apa ya, tapi yang kita ada kata ikhlas itu dalam menjalani keseharian kegiatan itu beda gitu. Ya udah gue kan berusaha secara optimal kalau ada jadi tabung gas kecurian, alhamdulillah baru tabung gasnya nggak sama kompor selesai. Nah, betul. Kalau di luar negeri kan nggak ada gitu. Goblok nih kenapa sampai tabung gas hilang? Lah polisi diusut-usut ya. Jadi ini emang mindset kepala kita tentang lihat realita ini sangat-sangat berbeda dan menurut gue ya pros and cons aja pada akhirnya tergantung di mana kondisi karena ketika kita punya keikhlasan level stres insya Allah lebih turun gitu ya karena apapun yang terjadi ya udahlah emang geus kuduna gitu kan emang geus takdirna gitu tapi mungkin produktivitas bisa sedikit terhambat dengan orang yang lebih ambisius gitu. Kalau kasih gue balik ke Indonesia sih pada akhirnya kita harus di mana kita berdiri ya disitulah akhirnya mainin formula aja sih mana yang harus kita sesuaikan mana yang harus kita tarik juga pada intinya ngeset produktivitasnya aja mau mana gitu karena kalau di hardcore balik lagi gue menyadari diri gue juga naiknya step by step kan dari Bandung ke Jakarta lebih rusuh dari Jakarta ke Singapura dibilang gue nggak efisien dari Singapura itu kan step by step gitu. Jadi begitu gue balik ke sini juga misalnya menghadapi perbedaan, ya kudu sadar etawe, step by step. Dan gue intinya pede dengan formula sendirilah bahwa apa yang dilihat di luar dan di tempat lain itu ya itu referensi dan lu bikin versi lu sendiri aja. Kalau gue. Iya. So, kalau lo mau memilih untuk MS nih konteksnya pertanyaan gue untuk Rizky. Kalau lo boleh milih negara mana, anggap keluarga lo ada di negara itu, lo mau negara mana? Waduh, kayak tergantung umurannya ya. Sekarang? Kalau sekarang sih Indonesia. Enggak, keluarga pas lo semua keluarga besar lo udah di Belanda, jadi alasan untuk dekat dengan keluarga nggak bisa dipakai lagi gitu. Gue jadi warga negaranya gitu ceritanya? Ya, lo mau yang kultur seperti apa yang ada di sekitar lo? Oh. Waduh, tricky banget. Tapi sementara ini sih gue Indonesia. Udah nyaman Indonesia. Iya, benar. Kalau lu gimana? Ya kalau mau jawaban enaknya ya campur-campur ya. Yang mana yang enak gue comot gitu kan ya. Tapi kan nggak bisa gitu gitu. Tapi gue sangat-sangat senang dengan konteks Jepang sih. Kalau gue ya meskipun gue belum pernah ke sana gitu kan. Karena gue ngelihat orang di sana tuh shit banget dengan apapun yang mereka lakukan. Mau bikin ya ramen aja tuh bener-bener wah gue ini pembuat ramen gitu kayak wah gitu orang-orang itu kerjanya pakai hati jadi semua orang tuh appreciate banget
dengan apa yang orang lain kerjakan dan semua orang itu berprofesi sepenuh hati. Yes. Itu udah next level lagi dari semua negara, gue rasa sih. Yes, Jadi yes. bisa sih kayak gitu, gue nggak tahu. Iya, kalau gue juga heran, memang luar biasa ya. Pas ke sana ngelihat ada si supir bis aja, supir bis antar kota itu benar-benar SOP-nya benar-benar dijalanin, ngomong sendiri kan. Ini cek, ini cek, ini cek, ini cek, ini cek. Mau aplusan ganti supir. Ini cek, ini cek. Yeah. Ini Gila. ulang lagi semuanya. Ini cek, ini cek, ini cek, ini cek, ini cek, ini cek. Itu benar-benar dia tuh merasa terhormat. Punya pekerjaan itu benar-benar sangat terhormat ya. Terus juga satpam yang diem jadi patung gitu di dalam. Kita mau masuk tokonya, dia langsung baru bergerak. Set, maaf, toko ini belum buka. Gue kirain itu patung, dari tadi diam aja gitu. Dan dia tuh balik lagi gitu. Gila nih orang bisa kayak gini ya. Dia tuh sangat menghargai. Gua tuh satpam tuh terhormat banget gitu. Betul. Ya, kalau di sana kan, kalau di kita kan, aduh naon sih gawe orang satpam gitu, naon lah gitu. Kalau di sana kan, aing teh satpam penting banget gini, gua teh diem aja gini. Terus ramah gitu, maaf ini belum buka, gini-gini, balik lagi. Gue mau ngomongin ini tentang itu konteksnya pride ya, kebanggaan mereka kan tinggi terhadap mereka. Kita ngomongin tentang tips, gue ambil contoh. Kalau di Belanda uniknya kalau kita habis makan ngasih tips patungan nih man tetap. Misalnya kita mau ngasih si restoran ini 5 euro berlima jelas €1 seorang. Di Jepang kan mereka nolak kan, harga diri mereka terlukai kalau lo ngasih tips. Karena wah ini memang kerja, emang segini gajinya, gue nggak butuh uang lebih dari lo. Itu kan kalau di kita mungkin malah itu doang yang dikejar gitu, karena memang kebutuhannya secara ekonomis negara berkembang kecenderungannya memang kurang secara income gitu. Jadi kayak kok bisa ya gitu kan. Sementara kita lagi diajarin agama untuk naik level ke situ, penuh keikhlasan, profesionalisme gitu. Tapi emang luar biasa sih negara-negara tertentu gitu. Kayak di Swedia lo bisa jadi pengangguran, digaji sama negara, dikasih kesempatan kerja 3 kali. Kalau lo nggak suka juga dengan 3 percobaan itu, lo boleh jadi pengangguran lagi yang tetap digaji negara. Gue bener atau enggak, tapi gue dengar seperti itu gitu ya. Gila-gila nih emang. Kalau mau memanusiakan manusia itu tiap negara beda-beda tapi bagus-bagus gitu. Ya. Kalau gue nambahin dikit, gue tuh suka, kalau gue lebih irinya adalah gue pengen hidup di zaman dimana gue hidup itu gue jadi bagian dari perubahan. Kayak misalnya ngelihat di zaman emasnya gitu, gue tuh suka sirik begitu. Misalnya di Jepang tahun 90-an, ketika itu teknologi, fashion, otomotif Jepang tuh kan peak lah. Sekarang mau berapa kali film, sampai 5 kali satu film juga bisa, dengan bayaran sekitar €20 gitu membershipnya, gue lupa lah. Kalau di rupiahan berapa? €20 berarti 300.000. Berarti kan mau di orang berapa kali nonton lahnya. Ini bisa segelo-gelonya lu nonton gitu. Fasilitasnya juga enak gitu. Dan di situ yang gue kaget, VCD bajakan nggak ada bos. Hampir nggak ada lah. Gue nggak nemu lah DVD bajakan. Di sini yang gue kaget, gila ya. Beda banget sama di negara kita gitu waktu itu gitu ya. Ketika lu nggak bisa sendiri, tetap disediain gitu jasa murahnya dengan VCD bajakan, DVD murahan, LCD murah, ya lu tetap nontonnya sendiri di rumah gitu. Tapi di luar waktu itu gue di Belanda, kalau lu nggak sanggup beli DVD asli, nggak sanggup beli film asli, ya udah. Lu nonton di bioskop gitu, rame-rame, jadinya murah gitu. Ini membership nih. Sampai dikasih subsidi kan gelo gitu, 300.000 lu nonton setiap hari bisa gitu, mereka nonggeng gitu. Betul. Komunalitasnya tuh, kita juga sangat komunal gitu ya. Itu yang, oh iya bisa juga ya kayak gini gitu ya. Sama kayak gini, kalau lo jadi seorang yang bergaji di Belanda, itu pajak itu dari 33%, awal-awal gaji di level fresh grade lah kalau di kita, sampai progresif ke 52%. Lo kebayang kan gaji lo tuh 52% diambil untuk negara gitu kan.
Tapi dari sisi lain itu tuh menunjukkan gotong royong itu betul-betul dilaksanain. Lo makin bergaji gede, lo tuh Di setengah, Belanda ya? iya, setengah dari itu dikasih. Tapi memang clear buat lo, misalnya lo punya anak, lo langsung bisa minta jatah gua berapa, gua punya kebutuhan ini. Jadi memang insentif itu jelas gitu ke kitanya dan gampang mengaksesnya. Nah, di sisi lain juga kalau sampai ada petugas pajak kayak Pak Gayus muncul, itu keselnya minta ampun mereka gitu kan, dalam artian karena kita udah patungan nih rame-rame hidup kita, makanya Belanda ini dan Eropa mungkin beberapa Belanda, mereka tuh benar-benar negara kapitalis ya, kapitalis dalam artian Shell atau ING, banyak banget perusahaan-perusahaan yang menggurita di dunia, tapi keluar seolah-olah kapitalis, tapi ke dalam itu super sosialis. Lo nggak ngelihat bedanya orang yang bergaji sangat tinggi dengan bergaji sangat rendah, karena gaya hidupnya tuh sama-sama naik sepeda, sama-sama bawa sandwich, bikin di rumah, makan bareng, dan obrolan tentang harta, materialistis, kekayaan itu bukan topik yang dibicarakan gitu. Beda memang kalau lo ke Paris gitu kan, kota fashion, atau ke Milan gitu, baru kelihatan gitu Ferrari berserakan gitu. Di Belanda tuh betul-betul, gue juga bingung kenapa mereka bisa punya kultur yang nikmatin hidup, berhemat, ya udah terus meninggal, selesai gitu. Sangat-sangat tidak materialistis. Gua tahu si Avi, boleh cerita nggak Vi? Lo kan suka juga mempelajari kultur Jerman ya Vi? Yang lo cerita bahwa orang-orang Jerman itu sampai mereka punya paham nihilis gitu. Iya, ya apa ya? Mungkin ini salah satunya yang paling utama. Mereka banyak orang Jerman yang sampai mati juga nggak punya rumah. Ya karena mereka, yang gue tahu ya, mohon maaf kalau salah gitu ya, ngapain gitu ya beli rumah gitu, KPR segala macam, ya nyewa aja, ntar juga mati gitu. Terus kayak di Jerman itu kan salah satunya lagi mereka nggak bargeld apa namanya, uang tuh uang cash gitu main. Karena ya itu gitu, nggak kredit yang kayak gitu ya, nggak lah, mungkin akibat ini ya perang dan segala macam. Islamis banget jadi, sebetulnya ya. Dari situ juga. Tapi ini yang lucunya ya, yang gua lucunya ya, ada pengalaman di Eropa, di Asia, dan gue di Asianya nggak nanggung gitu, kayak Hong Kong yang benar-benar hektik banget gitu. Betul. Gue di situ ada agak dilema sih. Waktu gue muda gitu ya, katakanlah di bawah 30 gitu, di Eropa kayak nyaman sih gitu ya. Tapi kayaknya terlalu slow deh. Betul. Gitu. Lo kalau beli TV di Belanda, gue inget, sorry gue potong, lo boleh balikin setelah 2 minggu maksimum ya Ki ya? Iya bisa. Jadi semua barang yang lo beli, elektronik dan apa, lo pakai aja, lo main Nintendo kalau lo emang bajingan orangnya ya, mohon maaf. Udah balikin, terus beli lagi Xbox di tempat lain, balikin, boleh, balik 100% gitu. Kalau lo mau alasannya apa, Zak? Karena lo nggak cocok aja dengan barang itu, nggak usah penjelasan. Oh gitu. Nggak usah penjelasan. Banyak loh anak-anak mudanya beli baju di Zara buat pesta gitu ya. Terus habis pesta balikin lagi, ukurannya kurang. Biasa. Pesta lo, terus kena bir, kena wine, bajunya kotor, udah lo harus beli tuh. Nggak bisa balikin. Nah iya, kalau lo masih balikin dengan pas lo beli nggak apa-apa. Hashtag-nya mesti nempel. Iya, nggak ada pertanyaan, tidak ada pertanyaan. Jadi gua ngerasa memang. Sorry, tapi tadi balik tadi, itu dilema banget loh. Waktu di Belanda kayak dia slow banget ya gitu. Yeah, terus akhirnya gue ke Hong Kong kan langsung jebret. Yang biasa apa-apa tutup jam 6, ini 24/7 nggak ada tutupnya gitu. Betul. Tapi wah vibrant banget nih gitu. Tapi satu sisi anjir hektik banget ya. Itu gue sampai sekarang masih bingung loh. Jadi gue tuh di mana gitu enaknya, gue nggak ngerti. Iya benar. Mau kemana gitu nggak tahu juga. Apa Belanda itu kalau misalnya buat orang yang pengen menikmati hidup, Eropa lah pada umumnya, itu enak banget sih. Enak sih. Dan tapi kan mereka sampai ke titik menjadi negara super kaya di Eropa itu kan perjuangan ya mereka. Nah, kalau kita kan negara-negara berkembang kayak Indonesia atau kayak negara-negara berkembang lah. Kalau Malaysia kan udah hampir jadi. Itu kan berjuang harus kayak Jepang zaman dulu. Sekarang kan Jepang kan juga udah jauh etosnya dibanding Korsel. Tapi begitu udah sampai ke situ, pas mereka berhenti, mereka menikmati hidup. Ya kalau gue ngeliatnya gitu, jadi kayak wah mereka memang udah menikmati hidup aja. Jadi tinggal permainan kapitalnya mereka sedot tuh, uang mereka invest di mana, masuk lagi ke negara mereka, invest mana, masuk ke mereka gitu. Walaupun jadi dilema juga Han ya, karena
Eropa itu kan jadi negara yang paling steril lah, kesannya tuh kayak Switzerland, indah, damai gitu ya. Pabrik-pabrik dikeluarin semua dari Eropa masukin ke Asia gitu ya. Betul. Jadi kan sehat banget tuh Eropa itu, nikmat lah buat hidup. Akhirnya usia tuanya panjang. Betul. Banyak usia lu panjang. Jadi beban kan negara. Beban panjang. Umur tuanya jadi demografiknya tuh kayak jam pasir gitu kan, di atas tinggi, makin ke bawah produktifnya makin ini gitu kan. Makanya pajak yang kita bayarkan di sana sampai dengan 52% itulah untuk mensupport negara itu gitu kan. Kita penasaran nih sama Hanafi sama Rizky. Kan ritme kerja tadi udah kerasa tuh di luar negeri kayak gimana. Nah, ingat nggak bedanya waktu dulu, terus sekarang pas udah sekarang di Indonesia, punya usaha sendiri, nah itu ritme kerjanya, terus schedulingnya sekarang kayak gimana? Ini sering ngobrol sama Hanafi nih. Lu dulu Dan. Kalau gue yang ngerasa ya, kalau di Indonesia tuh benar-benar mentalnya adalah, apalagi bisnis ya man, bukan kerja gitu. Yeah. Mentalnya udah serahkan ke Allah, berusaha sampai di mana, dan itu yang benar-benar dijalani sekarang. Jadi benar-benar nggak ada target sebetulnya. Udahlah, hajar, ada income, alhamdulillah dikejar terus gitu kan, selama rezeki masih ada peluangnya. Tapi kalau di Belanda itu lo bener-bener masuk jam 8, pulang jam 5, sampai per menit lo bisa atur lo ada di mana. Semua itu terukur. Jaminan sosial lo kayak jaminan pensiun dan seterusnya itu ada gitu. Jadi kayaknya faktor yang tidak terduga tuh betul-betul minimal di negara-negara seperti itu. Jadi dalam artian kalau orang-orang di negara kita atau berkembang pada umumnya itu menyerahkan segala sesuatu pada kumaha engke. Tapi kalau di kita itu lebih kayak, di mereka itu di Belanda lebih kayak udah semua diatur, lo tinggal jalani hidup lo sampai lo end gitu. Bener-bener berbeda filosofinya gitu. Gitu sih kalau yang gua rasa. Jadi dalam kerja pun gitu, nggak ngoyo, karena ya nanti pasti gajian, nanti pasti semuanya udah ada ukurannya. Makanya lo hutang itu, mungkin filosofinya, lo hutang ke gua, ya lo bayar, karena itu udah ada posnya uang gua. Ini uang gua bersenang-senang, ini uang gua untuk cuci, ini uang gua untuk setrika. Kalau di Indonesia kan enggak kan? Lo senang-senang aja. Nanti tiba-tiba lo ada rezeki, ada yang kayak gitu. Nggak bisa bener-bener ini karena hal tidak terduga itu lebih banyak gitu. Terus untuk dunia usaha itu mereka betul-betul mungkin pada umumnya negara maju gitu, free, bikin perusahaan itu free. Gue punya temen yang cuman bertiga, tapi mereka adalah perusahaan desain muatan untuk satelit. Jadi mereka desain gimana paket-paket ini ketika dilepas keluar angkasa itu efektif gitu nyebarnya, ngebukanya. Cuman gitu doang gitu, tapi kayak keren banget gitu. Jadi banyak perusahaan-perusahaan kecil yang unik gitu. Ya, MS deh selanjutnya. Hampir mirip sama Hanafi, cuman yang gua ada kesadaran lain itu emang benar tadi. Mungkin yang gua highlight itu kekuatan agama. Gua nggak bicara agama apa ya, tapi yang gua rasain itu ketika kita punya keyakinan sesuatu di luar kontrol kita dan ada kata ikhlas, itu dalam menjalani keseharian kegiatan itu beda gitu. Ya udah, gua kan berusaha secara optimal, kalau ada jadi sesuatu ya udah ikhlasin aja, itu yang terbaik buat kita. Kayak misalkan kita selalu gitu ya, aduh tabung gas kecurian, alhamdulillah baru tabung gasnya nggak sama kompornya. Ya betul. Ada kalau di luar negeri kan nggak ada gitu. Goblok nih kenapa sampai tabung gas hilang? Lapor polisi, diusut ya. Jadi gue pikir ini emang mindset kepala kita tentang lihat realita ini sangat-sangat berbeda, dan menurut gue ya pros and cons aja pada akhirnya, tergantung di mana kondisinya. Karena ketika kita punya keikhlasan, level stres insya Allah lebih turun gitu. Betul. Ya. Karena apapun yang terjadi ya udahlah, emang geus kuduna gitu kan. Emang geus takdirna gitu. Tapi mungkin produktivitas bisa sedikit terhambat dengan orang yang lebih ambisius gitu. Kalau adaptasinya gue balik ke Indonesia sih ya pada akhirnya kita harus di mana kita berdiri ya disitulah yang kita junjung ya. Akhirnya mainin formula aja sih. Mana yang harus kita sesuaikan, mana yang harus kita tarik juga. Pada intinya ngeset produktivitasnya aja mau di mana gitu. Karena kalau di pacu hardcore, balik lagi gue menyadari diri gue juga naiknya step by step kan.
Dari Bandung ke Jakarta yang lebih rusuh, dari Jakarta ke Singapura dibilang gua nggak efisien. Dari Singapura. Itu kan step by step gitu. Jadi begitu gua balik ke sini juga misalnya menghadapi perbedaan, ya kudu sadar etawe, oh iya, step by step. Dan gua intinya pede dengan formula sendirilah, bahwa apa yang dilihat di luar dan di tempat lain itu, ya itu referensi. Dan lu bikin versi lu sendiri aja. Kalau gua. Ya. So, kalau lo mau memilih untuk MS nih konteksnya pertanyaan gue untuk Rizky. Kalau lo boleh milih negara mana, anggap keluarga lo ada di negara itu, lo mau negara mana? Waduh, kayak tergantung umuran ya. Per sekarang. Kalau sekarang sih Indonesia sih. Indonesia. Enggak, anggap keluarga lo pas lo mau di Belanda, semua keluarga besar lo udah di Belanda. Jadi alasan dekat dengan keluarga nggak bisa dipakai lagi gitu. Gue jadi warga negaranya gitu ceritanya. Ya, lo mau yang kultur seperti apa yang ada di sekitar lo? Oh, waduh, tricky banget. Tapi sementara ini sih gue Indonesia sih. Indonesia Itu udah nyaman Indonesia. Iya benar. Kalau lu gimana Han? Ya kalau mau jawaban enaknya ya campur-campur ya. Yang mana yang enak gue comot gitu kan ya. Tapi kan nggak bisa gitu. Tapi gue sangat-sangat senang dengan konteks Jepang sih. Kalau gue ya, meskipun gue belum pernah ke sana gitu kan, karena gue ngelihat semua orang di sana tuh passion banget dengan apapun yang mereka lakukan. Mau bikin ya ramen aja tuh bener-bener, wah gue ini pembuat ramen gitu, kayak wah gitu. Orang-orang itu kerjanya pakai hati, jadi semua orang tuh appreciate banget dengan apa yang orang lain kerjakan, dan semua orang itu berprofesi sepenuh hati. Itu udah next level lagi dari semua negara, gue rasa sih itu. Jadi yes. bisa sih kayak gitu, gue nggak tahu. Ya, gue juga heran, memang luar biasa ya. Pas ke sana ngelihat ada supir bis antar kota. Itu benar-benar SOP-nya benar-benar dijalanin, ngomong sendiri kan. Ini cek. Mau aplusan ganti supir. Ini cek. Cek. Oke, keluar. Datang aplusan supir baru lagi. Dia cek ulang lagi semuanya. Ini cek. Itu benar-benar dia tuh merasa terhormat. Punya pekerjaan itu tuh benar-benar sangat terhormatnya. Terus juga satpam yang diem jadi patung gitu. Di dalam, kita mau masuk tokonya, dia langsung baru bergerak. Maaf, toko ini belum buka gitu. Loh, gue kirain itu patung, dari tadi diam aja gitu. Dan dia tuh balik lagi gitu. Gila nih orang bisa kayak gini ya. Dia tuh sangat menghargai, gua tuh satpam tuh terhormat banget gitu. Iya, betul. Ya, kalau di sana kan, kalau di kita kan, aduh, naon sih gawe orang satpam gitu, naon lah gitu. Kalau di sana kan, aing teh satpam penting banget gini, gua teh diem aja gini. Terus ramah gitu, maaf ini belum buka, gini, balik deh weh. Gue mau ngomongin ini tentang itu konteksnya pride ya, kebanggaan mereka kan tinggi terhadap mereka. Kita ngomongin tentang tips, gue ambil contoh. Kalau di Belanda uniknya kalau kita habis makan ngasih tips patungan nih man tetap. Misalnya kita mau ngasih si restoran ini 5 euro berlima jelas €1 seorang. Di Jepang kan mereka nolak kan, harga diri mereka terlukai kalau lo ngasih tips. Karena gua ini memang kerja emang segini gajinya. Gua nggak butuh uang lebih dari lo. Itu kan kalau di kita mungkin malah itu doang yang dikejar gitu, karena memang kebutuhannya secara ekonomis negara berkembang kecenderungannya memang kurang secara income gitu. Jadi kayak kok bisa ya gitu kan. Sementara kita lagi diajarin agama untuk naik level ke situ, penuh keikhlasan, profesionalisme gitu. Tapi emang luar biasa sih negara-negara tertentu gitu. Kayak di Swedia. Di Swedia lo bisa jadi pengangguran, digaji sama negara, dikasih kesempatan kerja 3 kali. Kalau lo nggak suka juga dengan 3 percobaan itu, lo boleh jadi pengangguran lagi yang tetap digaji negara. Gue bener atau enggak, tapi gue dengar seperti itu gitu ya. Gila-gila nih emang. Kalau mau memanusiakan manusia itu tiap negara beda-beda tapi bagus-bagus gitu. Ya. Kalau gue nambahin dikit, gue tuh suka, kalau gue lebih irinya adalah gue pengen hidup di zaman dimana gue hidup itu, gue jadi bagian dari perubahan.
Kayak misalnya ngelihat di zaman emasnya gitu, gue tuh suka sirik begitu. Misalnya di Jepang tahun 90-an, ketika itu teknologi, fashion, otomotif Jepang tuh kan peak lah. Sekarang bergeser ke Korea gitu. Korea itu generasi kitanya lagi naik banget gitu. Gue tuh selalu, kalau gue siriknya lebih, kalau gue ada di situ gimana ya gitu. Atau gue nanti di Indonesia itu ketika di zaman itu gitu. Katanya sih bakal nih. Katanya. Amin. Aman. Ini lagi perubahan banget ya di mana-mana ya. Memang kayaknya ya gue ada yang Lukman omongin tentang konteks kita bahas apa education yang agile. Gue sangat-sangat setuju bahwa di masa depan itu anak muda harus punya skill bertahan hidup dan adaptif. Cuman itu sebetulnya. Ya. Dan anyway, berubah aja. Itu dia chapter Belanda kita ya, Man? Kayaknya. Yes. Oke. Kita tutup aja lah, nggak ada episode setelah ini lagi untuk Belanda-Belandaan. Selesai. Sisifannya belum dibuka nih, Han. Itu biarkan aja nanti di belakang aja ya. Off the record atau kalau kapan-kapan muncul nggak sengaja. Oke. Sip. Ya, Man, silakan. Thank you teman-teman, thank you Hanafi, Rizky udah sharing. Thank you. Kita tutup ya, ini sesi 2 untuk merantau di Belanda. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton bisa ambil banyak manfaatnya. Bila ada kurang-kurang berarti itu salah dari kita aja deh. Siap. Ya. Oke, sampai ketemu lagi di sesi yang akan datang. Saksikan terus, jangan lupa komen, like, subscribe. Supaya kita tetap babe nih tetap semangat buat bikin video tiap minggunya, oke? Siap. Thank you guys. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.